dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi di sini, bahwa kata-kata khuz adalah fi'il amar yang berarti perintah, ambillah. Ketika tak diberi, tak ada kesadaran untuk memberi, maka ambillah walaupun secara paksa. Artinya bahwa zakat ini adalah kewajiban bagi orang yang telah memenuhi syarat. Ketika dia tak berzakat juga, ketika dia sudah sampai syarat-syaratnya terpenuhi, maka ambillah, kata Allah. Baik ambil secara baik atau ambil secara paksa. Nah, ini penegasan bahwa ketika harta kita yang sudah cukup sopnya, itu ada bagian bagi orang lain. Ada bagian yang harus dikeluarkan dari harta tersebut supaya harta yang kita miliki itu bisa suci kembali. Karena bercampurnya antara hak kita dan antara hak orang lain yang menghasilkan harta yang kita miliki bercampur. Maka Allah menginginkan kepada kita untuk membersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakat. Kemudian ada beberapa hal yang terkait mungkin dengan zakat yang kadang-kadang kita keliru. Yang pertama mungkin pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan. Dan itu oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat dan yang ditetapkan. Artinya bagi orang yang tak memenuhi syarat tidak diwajibkan untuk ini. Maka Islam mengatur bagaimana harta benda seseorang itu sudah ditakar. Ketika dia berlebih harus dibagikan. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari harta yang kita miliki itu ada harta orang lain di dalamnya. Kemudian infak. Infak berasal dari bahasa Arab anfaqa yang berarti membelanjakan harta dan memberikan harta. Kemudian lalu kita bertanya, apa beda antara infak dan sedekah? Infak dan sedekah perbedaannya adalah terletak pada bentuk pemberiannya. Kalau infak sudah dipastikan pemberian itu berupa harta benda. Kalau sedekah belum tentu harta benda. Bahkan kata Rasulullah SAW, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebuah senyuman. Artinya bahwa senyuman itu sebagai sebuah sedekah dan bukan berupa harta benda. Jadi kemuliaan yang kita dapatkan dalam kita menjalankan ibadah zakat, sedekah, infak ini ada sungguh luar biasa. Kita akan mendapatkan bagian kita di dunia dan kita akan mendapatkan bagian kebaikan, kemuliaan dan kekuatan kita di akhirat nanti. Adapun kekuatan yang kita dapatkan di dunia ini, yang pertama adalah yang dapat kita ambil hikmah dari sebuah ibadah zakat, sedekah dan infak ini adalah kita membersihkan harta yang kita miliki. Ketika kita berinfak, otomatis kita sudah membersihkan harta kita. Ketika kita bersedekah, seakan-akan kita sudah membersihkan harta kita. Kemudian zakat juga begitu.
Ketika kita berzakat artinya bahwa harta yang harusnya milik orang lain kita sudah berikan kepada mereka. Yang kedua adalah kalau kita rajin bersedekah, rajin berinfak, kita memiliki kekuatan, yakni rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Bukan berkurang, tetapi bertambah. Tidak ada rezeki yang kita belanjakan itu melahirkan kefakiran bagi kita. Bahkan mengayakan kita. Nah, dalam sebuah buku ya yang dikarang oleh Ipo Sentosa, yang mengatakan kaya dengan sedekah. Bagaimana sedekah bisa mengantarkan kita kepada kekayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sabaila sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menaburkan sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa infak, sedekah, zakat itu menambah harta, bukan mengurangi harta kita. Bahkan 1 biji yang kita keluarkan akan dibalas dengan 7 kebaikan. Dari 7 kebaikan akan muncul 100 lagi kebaikan. 700 kebaikan yang akan kita dapatkan. Itu bisa saja dilipat gandakan juga oleh Allah berkali-kali daripada itu, tergantung kepada apa? Kepada keikhlasan kita ketika kita mengeluarkan zakat. Ketika kita memberikan sedekah, memberikan infak. Itu tergantung kepada keikhlasan kita dan keredoan kita dalam melepaskan harta kita. Mungkin itu. Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, serta pemirsa YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Facebook Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis. Kita masih akan membahas tentang kekuatan duniawi dan ukhrawi dari zakat, infak, dan sedekah. Pada kesempatan sore hari ini dalam program Dialog Interaktif Kajian Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan RRI Pro 1 Bengkalis. Namun sebelum kita lanjutkan pendengar, kita akan simak terlebih dahulu yang mau lewat. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.
Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya. Baik saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, jemaah Masjid Agung Istiqomah dan pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Facebook Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Kita masih dalam program dialog interaktif kajian Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis yang bekerjasama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan RRI Pro 1 Bengkalis. Nah, kita masih bersama Ustadz Zulfan Ikram MH, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Bengkalis. Masih dengan materi kita di sore hari ini, kekuatan duniawi dan ukhrawi dari zakat, infak, dan sedekah. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa langsung melalui line telepon dan line WhatsApp kita di 0823 8836 4742. Baik, saudara pendengar, tadi kita sudah mendengarkan ada beberapa kekuatan duniawi yang kita dapatkan ketika kita berzakat atau berinfak dan sedekah. Mungkin apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Kami persilakan, Pak. Ya. Sambungan ayat tadi mengatakan ketika kita berzakat, ketika kita menunaikan zakat, maka timbul ketentraman jiwa. Nah, ini merupakan sebuah kekuatan bagi kita. Bagi orang yang menjalani kehidupan dunia ini butuh ketentraman, butuh kebahagiaan. Kebahagiaan tidaklah semata-mata karena kita punya banyak harta. Kita banyak harta benda, kita banyak segala-galanya. Tapi kita yang mampu untuk mengikuti perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah ini juga akan melahirkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak dapat dibeli. Dan kebahagiaan itu akan hadir, itu adalah rahmat Allah. Dan ketika kita menunaikan zakat, infak, dan sedekah kita, maka bisa dipastikan kehidupan kita akan menjadi bahagia. Kemudian apalagi kekuatan yang dapat kita miliki dari ketika kita mampu untuk menjalankan perintah Allah ini, zakat, infak, dan sedekah ini adalah memperlancar urusan kita. Memperlancar urusan kita
dalam segala hal yang kita katakan berat, tapi kita dahulukan dengan sedekah, maka ia akan mempermudah urusan-urusan kita. Kemudian apalagi kekuatan yang dimiliki dari zakat, sedekah dan infak adalah menghindarkan diri kita dari kefakiran. Tidak ada orang yang berzakat, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, akhirnya dia menjadi fakir. Karena telah janji Allah, ketika kita melapangkan orang lain, melapangkan rezeki orang lain, maka rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah. Kemudian dalam kehidupan ini tentu banyak cobaan, banyak ujian. Tapi percayalah, kata Rasulullah SAW, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Arti bahwa apa? Sedekah bisa menghalangkan diri kita daripada mara bahaya dan bencana. Maka kekuatan-kekuatan inilah yang akan meneguhkan kita secara duniawi bahwa kita butuh kekuatan. Dan kekuatan itu salah satunya bisa kita raih dengan amalan zakat, sedekah dan infak ini. Baik, pendengar dan pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, jamaah Masjid Istiqomah Bengkalis yang berbahagia. Begitu banyak tadi kekuatan duniawi yang kita dapatkan dengan berzakat, infak dan sedekah. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kekuatan ukhrawinya yang lebih, mungkin akan ada lebih lagi gitu ya. Silakan Ustaz. Jadi tadi pembahasan kita apa yang kita dapatkan di dunia ini. Sekarang kita akan bahas apa yang sebenarnya yang akan kita dapatkan nanti di akhirat atau kekuatan ukhrawi kita. Yang pertama kata Rasulullah SAW, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebagian atau sebutir kurma. Penyelamatan diri kita dari api neraka disebabkan oleh sedekah kita. Artinya bahwa kekuatan sedekah itu bisa menghalangi diri kita dari neraka. Luar biasa. Artinya bahwa orang-orang yang rajin bersedekah, orang rajin berinfak, berzakat ketika setelah sesuai dan syaratnya, itu dia mengeluarkan zakatnya, maka akan ada balasan yang terbaik baginya di akhirat, yakni dengan terhalangnya api neraka untuk melahap kita. Yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, orang-orang yang senantiasa memberi sedekah akan terhindar dari siksa kubur. Jadi kekuatan dari sedekah ini luar biasa. Karena di alam kubur kita, sebelum sampai ke akhirat kita, ke dunia akhirat atau ke alam akhirat kita, kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, kekuatan oleh Allah di dalam kubur kita, di alam barzah kita. Di alam barzah kita, kita akan diberikan perlindungan dari Allah disebabkan sedekah kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berzakat, berinfak dan bersedekah ini, yakni diberikan oleh Allah tiket untuk masuk ke dalam pintu surga, ke dalam surga yang berpintu-pintu. Dan surga itu memiliki 8 pintu. Salah satu adalah bagi orang ahli sedekah itu disiapkan satu pintu untuk dimasuki, yakni pintu sedekah. Bagi orang yang rajin zakat juga disiapkan pintu zakatnya.
bagi umroh, haji, bagi orang yang bersyahadat juga diberikan satu pintu untuk dimasuki oleh mereka. Maka beruntunglah kita yang telah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, yakni memberikan harta benda kita dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dan dalam bentuk zakat. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, jemaah Masjid Agung Istiqomah yang berbahagia, dan para pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Facebook Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis. Masih kita akan lanjutkan kajian kita di sore hari ini tentang kekuatan duniawi dan ukhrawi dari zakat, infak, dan sedekah. Namun sebelum itu kita akan break sejenak untuk memberikan laluan yang akan lewat terlebih dahulu. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 melalui frekuensi 90,6 MHz, pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah dan channel Facebook Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis. Kita masih dalam program dialog interaktif kajian Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis yang bekerja sama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan RRI Pro 1 Bengkalis. Dan tentunya kita masih bersama Ustadz Zulfan Ikram MH, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Bengkalis.
Baik saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kita masih akan terima Anda di line telepon dan line WhatsApp kita di 0823 88364742. Tentunya tentang tema kita di sore hari tentang kekuatan duniawi dan ukhrawi dari zakat, infak dan sedekah. Nah, tadi dari penjelasan yang telah Ustaz berikan bahwa ada penekanan bahwa zakat itu wajib, ya. Maksudnya kalau sudah sampai pada hisabnya harus wajib. Nah, bagaimana untuk mengingatkan lagi kepada pendengar kita tentang keutamaan dari zakat itu sendiri? Zakat adalah perintah Allah dan itu adalah termasuk rukun Islam. Jadi bagi siapa yang tidak menjalankannya, artinya berkurang satu rukun yang dijalani sebagai seorang muslim. Namun Allah telah memberikan batasan-batasan yang bisa, atau orang yang diberikan perintah untuk berzakat ini ketika mereka sudah memenuhi syarat. Bagi yang belum, ya tak ada masalah. Tapi bagi yang sudah, ini adalah sesuatu yang perlu kita kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat mereka. Ketika mereka mampu dan telah sampai dengan syarat-syaratnya, ya, sampai nisabnya, maka tidak melakukan, tidak mengeluarkan zakat, maka perangi, kata Rasulullah, orang-orang yang seperti ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiada satu hari pun yang dimasuki oleh seseorang hamba kecuali ada dua malaikat yang turun kepadanya. Salah satu malaikat berkata, "Ya Allah, berikan pahala kepada orang yang berinfak dan bersedekah." Kemudian yang malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, berikan kehancuran kepada orang-orang yang memegang hartanya." Artinya bahwa harta merupakan amanah. Ketika kita tidak mampu menjaga amanah ini dengan baik, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat tadi, hancurkan. Intinya bahwa siapa yang melanggar perintah untuk berzakat ini, ada ancaman yang berat bagi mereka. Karena itu penting untuk kita dan pemirsa sekalian untuk kita pahami bersama-sama bahwa Allah telah memberikan perintah ini dengan pertimbangan. Bagi orang yang tak mampu, tak perlu keluarkan zakat. Tapi bagi orang yang mampu, segera berzakat. Karena azab Allah amatlah pedih terhadap orang-orang yang menumpukkan harta benda mereka. Maka kalau kita ingin selamat, mendapatkan kekuatan duniawi kita, mendapatkan kekuatan ukhrawi kita, maka marilah kita berzakat, marilah kita bersedekah, dan marilah kita berinfak. Mudah-mudahan keberkahan dalam kehidupan kita akan kita dapatkan dengan menjalankan perintah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ke kita keistiqomahannya dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita dan memberikan sedikit dari rezeki kita. Karena Allah tak minta semuanya. Tak minta segala harta yang kita miliki untuk kita keluarkan, tidak. Tapi sebagian dari harta kita.
maka kita sebagai seorang muslim dengan kasih sayang kita terhadap muslim lainnya haruslah kita juwantahkan dengan memberikan zakat, sedekah dan infak kepada mereka yang memerlukan. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimah jamaah Majelis Istiqomah Bengkalis dan pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Baik, di menit-menit terakhir kebersamaan kita dengan Bapak Ustadz Zulfan Ikram MH, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Bengkalis. Nah, tentunya kita tadi membahas tentang kekuatan duniawi dan ukhrawi dari zakat, infak, dan sedekah. Sebagai closing statement kita mungkin di sore hari ini, apa himbauan dan harapan kepada masyarakat kita yang mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis pada sore hari ini? Baik, himbauan kita ya, sesama muslim saling mengingatkan bahwa betapa pentingnya mengeluarkan zakat ini. Karena ketika kita mengeluarkan zakat, maka kita diberikan kekuatan oleh Allah secara duniawi atau ukhrawi. Sebaliknya, ketika kita tak mengikuti perintah Allah dengan meninggalkan zakat, ketika kita mampu untuk mengeluarkan zakat, maka kelemahan, kehancuran itu akan kita dapatkan bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Maka berzakatlah, maka berinfaklah, maka bersedekahlah, walaupun dengan sebiji kurma. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Dan tentunya pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Demikian tadi dialog kajian tentang kekuatan duniawi dan ukhrawi dari zakat, infak, dan sedekah di sore hari ini. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita tadi semoga bermanfaat bagi diri kita dan bisa kita terapkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, kami informasikan juga untuk waktu berbuka puasa pada hari ini pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum menjelang masuknya waktu berbuka puasa, kita akan simak pengajian Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita Haris Afriyadi, Quran Surah Al-Isra ayat 82. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو
وشفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة
rahmatan min rabbika inna fadlahu kana alaika kabira. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita jelang waktu berbuka puasa untuk wilayah Bengkalis dan wilayah yang sewaktu dengannya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herzari mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.